saya ingatkan, tas itu jangan saya lihat ada di kuburan. Tinggalkan sekarang. Mau lo huberin buat kamu ini, saya tidak mau menguburkan itu. Janji? Ya, janji. Gini Pak Pendeta, kita ngasih itu di dalam bukannya kita menyembah berhala. Sebentar, rokok yang dikasih itulah kenangan kemarin. Sebelum meninggalin ibu, dia ngomong anaknya mau sekolah di Bogor. Mang, kamu tinggalin itu rokok sebungkus ya, seminggu juga harus sini. Bukan yang untuk dirokok, bukan untuk menyembah berhala. Itu hanya untuk menyenangkan yang ngasih. Atau umur kamu, Pak? Kurang. Oke, sekarang kita. Bukan. Saya pendeta. Itu siapa? Oke, sekarang kita. Saya anak ini. Kau pendeta kenapa mereka? Itu pekerjaanmu. Saya pendeta bilang, emang itu pendeta? Pendeta apa kau? Itu bapak saya. Kau butuh bapak saya kau. Pendeta apa kau? Nanti ikut kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Viral ya, seorang pendeta yang bernama Lundu Simanjuntak. Ya, pendeta Lundu Simanjuntak menolak, teman-teman, menolak mengkuburkan seorang menguburkan jenazah lah. Ya, menguburkan jenazah yang notabene itu adalah jemaat gerejanya sendiri. Dan saya rasa teman-teman sudah dapat video seperti yang saya taruh di depan tadi, ya, di mana terjadi cekcok, terjadi ribut antara keluarga, ya, keluarga dari jenazah dengan pendeta Simanjuntak atau Lundu Simanjuntak ini. Kok bisa gitu kan? Kok bisa sampai ribut? Karena yang kalau kita dengar sekilas, bapak tersebut keberatan. Kalau di dalam peti matinya itu ada rokok, ya, terus sebelumnya juga ada tas yang ditaruh, ya. Jadi dia keberatan kalau ada barang-barang yang ditaruh di dalam peti mati tersebut. Dan sebenarnya, ya, sebenarnya ini salah atau benar gitu. Ya, ini salah atau benar. Ya, kalau setiap gereja itu kan punya ini ya, punya ADRT sendiri, punya aturan sendiri. Ada gereja yang membenarkan bahwa barangnya itu boleh ikut masuk. Istilahnya barang pribadi dia, misalnya contoh dia itu petenis. Ya, dia itu petenis, jadi raketnya itu dia masukin ke dalam. Ataupun medali-medali yang pernah dia dapatkan, ya, dimasukin ke dalam peti mati, dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya keluarga
itu tidak bersedih lagi kalau melihat benda peninggalan dari mendiang. Ya, jadi istilahnya kan kalau orangnya sudah meninggal, terus barangnya masih ada, kadang-kadang keluarga bisa ikut sedih. Ya ikut sedih bahwa wah ini barang dari mendiang gitu kan. Nah, jadi supaya nggak sedih, ya udahlah barangnya ikut dikuburkan. Kalau tujuannya seperti itu, setahu saya beberapa gereja perbolehkan. Ya, beberapa perbolehkan. Cuman yang nggak boleh itu kalau berpikir, oh nanti ya di alam sana, ya setelah nanti dia dibangkitkan atau ya istilahnya setelah dia meninggal, orang ini berpikir bahwa nanti dia bisa main tenis lagi, dia bisa merokok lagi, dia bisa bawa tas kesayangannya lagi, itu nggak boleh. Setahu saya yang begitu tidak boleh. Karena kamu berpikir bahwa akan ada kehidupan seperti ya kehidupan sebelum meninggal gitu kan, bawa tas, ngerokok, dan sebagainya, itu nggak diperbolehkan. Ya, setahu saya banyak yang tidak memperbolehkan seperti itu. Kalau ada yang memperbolehkan, saya nggak tahu. Ya, kalau ada yang kasih, saya nggak tahu. Tapi kalau di HKBP memang agak keras, setahu saya. Setahu saya HKBP agak keras. Nggak boleh sama sekali, teman-teman. Nggak boleh. Ya, dan itu disampaikan juga oleh Pendeta Lundu Simanjuntak, bahwa itu melanggar ADRT, dan memang aturan dari gerejanya nggak memperbolehkan. Jadi dia hanya melaksanakan, dia hanya melakukan kewajiban dia. Oke, kita dengarkan dulu klarifikasi dari Pendeta Lundu Simanjuntak. Apa yang terjadi sebenarnya ya? Apa yang terjadi? Coba kita dengarkan. Tas itu jangan saya lihat ada di kuburan. Tinggalkan sekarang. Mau lo huberin buat kamu ini, saya tidak mau menguburkan ini. Janji? Ya, janji. Gini Pak Pendeta, kita ngasih itu di dalam, bukannya kita menyembah berhala. Sebentar, rokok yang dikasih itu, itulah kenangan kemarin. Sebelum meninggalin ibu, dia ngomong, anaknya mau sekolah ke Bogor. Mang, tolong tinggalin itu rokok sebungkus ya, seminggu juga habis ini. Bukannya untuk dirokok, bukan untuk menyembah berhala. Itu hanya untuk menyenangkan yang ngasih. Tong kubur kamu, Pak. Pulang. Oke, sekerasan kita. Bukan. Saya pendeta. Itu siapa? Oke, sekerasan kita. Saya anak ini. Lo pendeta kenapa mereka? Itu pekerjaanmu. Saya pendeta dibilang, emang dia lebih hebat. Pendeta apa kau? Itu bapak saya. Kau bunting bapak saya kau. Pendeta apa kau? Saya alumni Fakultas Teologi Duta Wacana Jogja tahun 92. Saya ambil S2 juga di UKDW Jogja, dan kemudian saya ambil S3 di STT Cipanas. Saya sudah pendeta, nanti September ini 30 tahun. Peristiwa itu Jumat 30 pukul 14.30 di rumah duka Adian Nasonang, Jalan Mustika Sari, Bekasi. Pertama saya mau katakan begini, Eporus sudah memesan kepada saya bahwa apa yang saya lakukan itu adalah benar. Jadi Anda usah takut, tetap aja melayani dengan baik, tetapi saya pesankan kepada Anda, jangan di-share kemanapun bentuk video untuk klarifikasi. Karena semua bentuk klarifikasi apapun, pasti orang nanti akan bikin tanggapan lain-lain. Nah, setelah selesai khotbah, kemudian kita menyanyi. Pada saat menyanyi, diberikan kesempatan kepada jemaat untuk melihat terakhir sekali. Berputar sambil menyalam keluarga. Sambil berputar itu, pada saat jemaat bernyanyi, seorang majelis menghampiri peti itu dan mengatakan, silakan ambil tasnya. Tapi mereka tidak mengambilnya, dan mungkin dalam benak mereka tak mungkin juga lah pendeta mau ambil, kan begitu. Padahal saya ambil itu bukan soal itu mau dipakai atau tidak, tapi tidak boleh ada barang seperti itu. Kemudian saya ambillah tas itu, karena saya sudah harus segera untuk menutup peti. Saya akan memberkati, kemudian tutup peti jenazah. Saya taruh di belakang saya kursi karena saya duduk di situ. Tapi kemudian datanglah laki muda, ya saya tidak tahu siapa itu. Ya jujur aja saya di gereja HKBP Bojong Menteng baru 2 tahun dan tak pernah melihat sekalipun ya semua mereka itu ada datang ke gereja HKBP Bojong Menteng. Nah jadi yang meninggal dan suaminya itu adalah anggota saya, anak-anaknya ada 3 orang, laki-laki 2, perempuan 1, dan semua sudah berkeluarga dan semua terdaftar sebagai anggota jemaat HKBP Bojong Menteng. Artinya ada 4 keluarga terdaftar sebagai anggota jemaat HKBP Bojong Menteng.
di mana saya melayani. Nah, ketika tas itu saya ambil, saya letakkan di belakang saya, kemudian laki-laki muda itu mengambil tas itu, dia sambil ngomong, kita bawa semua ke kuburan. Itu tidak terekam dalam video. Suara yang terekam dalam video kalau pakai mic, ya, yang tanpa mic itu tidak terekam. Nah, tapi kalau kita dengarkan dengan baik, ada suara itu. Kita bawa semua ke kuburan. Loh, kok malah aku ditentang ya? Kan seperti itu. Padahal aku sudah mau menutup sebenarnya. Nah, makanya muncul kalimat saya dengan menunjuk tas itu. Saya tidak mau lihat ada tas itu nanti kuburan. Kalau nanti Anda bawa ke kuburan, saya tidak akan mau menguburkannya. Tentu dalam pikiran saya rokok dan Alkitab itu juga pasti akan dimasukkan ke dalam tas itu. Nah, tapi setelah mengatakan itu, sebenarnya saya ingin menutup peti jenazah. Tapi ketika saya mau menutup peti jenazah, dihalangin oleh si bapak, suami dari almarhum, Bapak Panggabean. Dan kemudian dengan cara memaksa, dia mengambil mic, harus bicara. Daripada ribut, saya pikir ya sudah silakan. Maka ya Bapak Panggabean, dia mengatakan bahwa ini adalah pesan almarhum ketika dia masih hidup dengan rokok, dan itu semakin bertentang lagi. Nah, sebab kita itu hanya melakukan pesan Tuhan, tidak melakukan pesan orang mati. Pesan Tuhan itu harus lebih tinggi. Nah, dengan Bapak itu ngomong begitu, wah ini udah kacau ini. Kalau gitu aku hands up, aku mengalah kan gitu. Daripada saya dipaksa harus menguburkan dengan ada benda-benda tadi, sepatu, rokok, Alkitab dan tas, ya saya mending hands up aja. Saya juga kan ya takut ditegur oleh pimpinan HKBP, sebab di situ banyak jemaat HKBP juga. Nah, bisa saja saya dilaporkan ternyata pendeta dia kalah. Nah, oke, saya hands up. Saya tidak mau mengubur, silakan Anda kubur. Nah, saya pergi, kita pulang. Kemudian ada seorang bapak menghadiri saya karena suasananya sudah mencekam. Tapi waktu saya bilang saya pulang, kemudian si bapak itu yang suami dari almarhum, kita mau keras-kerasan ya katanya. Wah ini kok mau ngajak berantem begitu kan. Saya bilang saya pendeta. Kenapa rupanya kalau pendeta? Saya anaknya. Memang ada apa dengan pendeta? Wih ini kok selama hidup jadi pendeta gue baru ini ngadepin jemaat kayak gini kan gitu. Dan saya tidak kenal itu siapa gitu loh. Nah, tapi dia buat kasar terhadap saya. Kalau Bapak Ibu lihat di video itu kan banyak bapak-bapak itu melerai dia, menghalang-halangi dia karena dia mau kejar saya. Saat bersamaan seorang bapak menghampiriku, Pak, ini suasananya sudah tidak baik. Ini keluarga memang keterlaluan kasar sama pendeta. Bapak silakan agak menjauh, tapi minta tolong Bapak jangan buka jubah. Bapak mesti yang menguburkan ini. Oh ya, saya tetap rindu untuk menguburkan ini. Saya tidak akan tinggalkan. Tolong disampaikan pelan-pelan bahwa itu barang tidak boleh masuk ke dalam. Silakan, saya tunggu. Nah, saya bergeser dari peti jenazah itu 10 meter. Saya masih tetap pakai jubah, penatua juga berkeinginan untuk menutup peti jenazah dengan harapan pihak keluarga itu bisa melakukan pendekatan kepada pihak keluarga agar mengikuti aturan gereja, bukan mengikuti ya aturan manusia, istri yang berpesan ini itu. Jadi datang lagi kepada saya, Marga Panggabean, saya tidak kenal. Pak Pendeta tolong sabar, saya akan ke dalam lagi, sedang melakukan negosiasi supaya pihak keluarga mau mengikuti aturan gereja. Nah, setelah 20 menit saya menunggu, datanglah pihak keluarga. Yang tadi mendatangi saya itu, yang mengatakan, Pak Pendeta, suasananya panas Pak. Itu anak yang tadi berbuat kasar sama Bapak, itu polisi Pak. Dan dia dengan sengaja menunjukkan dia punya pistol di pinggangnya. Jadi kami takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sebaiknya Bapak segera pulang. Nah, jadi saya pulang itu atas perintah keluarga. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan pendeta orang tidak mau mengubur, saya mau mengubur. Saya tunggu ada lobby ya untuk barang itu tidak dibawa ke kuburan. Tapi saya terus terang menjadi takut pada saat itu karena saya ingat Sambo kan. Nah, jenderal aja bisa nembak kepala. Saya waktu itu ngebayang, tiba-tiba dia keluar dari dalam, dia tembak kepala aku, mati aku. Kacau juga pikirku. Maka semua majelis mengatakan, Pak Pendeta, ayo kita segera pulang sesuai dengan ya perintah daripada keluarga. Terus saya sempat mengatakan, lah nanti gimana dong? Siapa yang memimpin acara penguburan? Udah Pak, mereka sudah cari. Ya sudahlah. Tentu saya juga tidak mau ribut. Kami pun pulang. Nah, kemudian sorenya mendengar berita bahwa pendeta dari GBI karismatik menguburkannya. Saya tidak sakit hati. Seandainya barang itu tidak dimasukkan ke peti, tapi orang lain yang menguburkan, ya saya sakit hati. Tapi karena asumsiku barang itu tetap dimasukkan, ya oke, karena saya tidak mau tentu orang lain. Nah seperti itu. Dan video itu
tidak lengkap. Seandainya video itu diputar dari awal, pasti orang akan bercerita lain, ya. Tapi mereka sengaja hanya mengupload video itu bagian belakang saja. Ini pendeta apa ini kok marah-marah? Padahal saya mengingatkan mereka karena mereka sudah mengancam akan membawa tas itu ke kuburan. Nah, seperti itu. Saya kemarin sudah langsung ditelepon ke pengurus, yang kamu lakukan tidak salah. Kamu telah melakukan amanah kependetaan HKBP sesuai dengan yang sudah dituliskan aturan HKBP yang dalam buku ini tadi. Di sini semua ada, termasuk tidak boleh memasukkan Alkitab dan segala macam. Setiap pendeta HKBP akan mengubur, pasti peti jenazah akan diperiksa, dan itu juga saya lakukan terus-menerus. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Dan menurut saya ini kalau kalian nanya pendapat ya, dan sekali lagi ini pendapat pribadi. Ya, kalau rokok kan bukan benda kesayangan setahu saya ya. Rokok itu kan benda umum, teman-teman. Benda umum. Jadi kalau kamu taruh di dalam, tujuannya apa gitu? Apakah tujuannya ingin supaya nanti dia setelah bangun bisa merokok gitu kan? Setelah bangkit bisa merokok gitu? Atau apa gitu? Karena nggak nyambung kalau rokok. Ya, nggak nyambung gitu. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita bicara baju sekalipun ya, ini teman-teman harus garis bawah ini. Kalau kita di Islam jelas, kain ya, kain kafan teman-teman. Kain kafan. Kalau mereka kan ada yang pakai jas, ada yang pakai baju kesayangannya, apapun lah gitu. Bahkan saya pernah lihat ada yang pakai baju olahragawan gitu. Karena dia olahragawan, jadi dia pakai baju olahragawannya gitu. Ya padahal itu sama juga gitu kan, memasukkan jas, dia pakai jas ada dasinya, itu kan memasukkan juga. Apa bedanya rokok dengan jas yang dia pakai? Kalau mau jujur. Apa bedanya jas dengan rokok yang dia pakai? Apa kalian pikir setelah dia dibangkitkan, ya, yang menurut teman-teman Kristen itu tubuh kemuliaan, kan gitu. Kalau orang Kristen kan bilang dengan tubuh kemuliaan. Apakah tubuh kemuliaannya pakai baju itu waktu di peti? Apakah pakai baju seperti itu? Nah, ini coba dipikirkan juga lah. Ya, coba dipikirkan juga. Dan kembali lagi kalau masalah barang yang dimasukin, setahu saya, koreksi kalau saya salah, itu tergantung pandangan keluarganya. Kalau mereka menganggap bahwa si mendiang akan pakai barang tersebut, itu salah. Itu jelas-jelas pasti tidak dibenarkan. Tapi kalau cuma berpikir supaya istilahnya barang tersebut tidak terkenang lagi oleh mereka, jangan ada di rumah lagi, ya itu boleh. Kalau kita kan di Islam malah kalau bisa barang-barang almarhum ya. Nah, ini bedanya. Kalau di Muslim, barang almarhum itu kalau bisa disumbangkan ke orang, supaya bisa berguna. Kan gitu, bisa berguna bagi orang lain, dan jadi amal ya bagi almarhum, dan hisapnya juga bisa lebih cepat kan gitu. Supaya hisapnya juga lebih bagus, lebih cepat. Jadi barang peninggalannya, sepatu, ya itu kalau bisa berguna bagi orang lain. Ya berguna bagi orang lain atau berguna bagi keluarga. Ya ada orang kan mungkin ngasih ke orang lain, ada orang mungkin anak-anaknya yang pakai, kayak contoh jam. Ya jam tangan kan nggak mungkin juga ngasih orang gitu kan. Itu kenang-kenangan, mungkin dipakai sama anaknya ya atau anggota keluarganya. Begitu juga dengan mobil kesayangannya dipakai sama anggota keluarga. Ya mungkin kalau yang barang-barang lain kayak baju, karena kalau baju kan kadang-kadang ukuran nggak cocok, sepatu juga kadang ukuran kita nggak cocok sama almarhum. Ya kita sumbangkan ke orang supaya barang tersebut juga bisa berguna bagi orang lain. Ya kan begitu. Ya itu bedanya. Ya di Islam clear. Mau kamu sesultan apapun, meninggalnya ya seperti itu. Nah, ini jadi perbedaan ya. Kalau di sebelah kadang-kadang kita lihat, contoh kemarin ada yang meninggal tuh, peti matinya tuh bisa sampai 1 miliar teman-teman. Ya, ada yang peti mati 1 miliar, ada yang peti mati cuman 500.000, 1 juta. Nah, beda-beda gitu. Jadi status sosial tuh sangat menentukan. Kadang-kadang kita sedih lihat yang gituan. Sedih. Ya, ini kalau kalian nanya ke saya ya pribadi. Saya kadang-kadang salut sama yang muslim gini. Ada yang kaya raya meninggal, yang datang melayat sedikit. Tapi ada yang mungkin secara ekonomi dia miskin, ya secara ekonomi miskin, tapi waktu dia meninggal, banyak sekali yang datang melayat, teman-teman. Banyak sekali yang sedih dengan kepergian atau meninggalnya almarhum tersebut. Ini menunjukkan apa? Ya karena dia baik sama lingkungan. Karena mungkin selama hidupnya orang ini bagus sekali. Sehingga banyak yang datang melayat. Jadi, ya seperti yang saya bilang gitu, kita tuh bisa lihat seseorang itu saat dia meninggal sih. Bagaimana orang merindukan dia atau tidak, akan mengingat dia atau tidak, atau malah menghina, mengejek, mengolok-olok dia. Nah, di situ pembuktiannya teman-teman ya. Jadi kembali,
Ya kalau di Islam mau sekaya apapun, sesultan apapun meninggal ya kain kafan doang teman-teman. Hanya kain kafan. Kalau di sebelah ya mereka bisa peti mati yang luar biasa. Bahkan saya lihat ada yang sampai mobil pun ikut dikuburkan teman-teman. Di luar negeri itu saya lihat berita ada yang sampai mobilnya dia ikut kuburkan. Ini apa-apaan gitu kan? Apa dia pikir nanti mobil itu akan dipakai sama yang meninggal ini? Ada-ada aja. Ini bedanya. Jadi kembali teman-teman, kenapa Islam seperti itu? Karena ada perintah. Kalau di Islam jelas, dari lahir sampai meninggal, semua ada aturannya. Kalau di sebelah, ya tergantung adat istiadat setahu saya. Kalau adat istiadatnya pakai peti matilah dia. Kalau ada istiadatnya dibuang ke sungai, di sungai lah dia gitu, dibuang. Jadi semua tergantung adat istiadat. Ini agak membingungkan ya. Karena setahu saya kalau Tuhan itu kan memberikan panduan supaya kita nggak salah jalan. Supaya kita tuh nggak tersesat. Setahu saya. Tuhan yang benar, yang Tuhan yang memandu kita. Tapi ya kembali lagi, setiap orang punya ini ya, definisi sendiri akan Tuhan. Mereka bisa ya berpikir lah. Ya, berpikir mana yang Tuhan sebenarnya, mana yang tidak. Ya kembali ke kalian saja, kalau saya cuma menyampaikan pendapat pribadi, dan sekali lagi, ini pendapat pribadi. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, dan itulah klarifikasi dari pendeta yang viral di TikTok, ya, yang viral karena tidak mau menguburkan jenazah tersebut. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.